raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Ini hadisnya hasan, baik, dan bisa dipakai sebagai dasar sebuah hukum. Sabda Rasulullah ini Masya Allah sangat luar biasa. Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Sampai bahasa Rasul menyampaikan, ini orang yang saya sebutkan, yang disebutkannya nama saya tadi itu, kata Rasulullah SAW, nama saya disebutkan, di sampingnya kemudian dia tidak bersolawat kepada saya. Kata Rasulullah, doakan sama Rasul raghima. Kalau orang dia bilang geruwung itu apa? Geruwung itu tahu ya? Hidungnya potel. Namanya orang irungnya geruwung. Lowo. Ya? Lowo. Apa tuh, nggak tahu malah. Ininya enggak. Geruwung itu namanya geruwung. Geruwung ini hidungnya geruwung. Itu doa didoain sama Rasul begitu ada ya loh. Kan juga geruwung itu mudah-mudahan orang sing, artinya apa? Sebuah kerugian, kecelakaan besar. Nah coba kalau sampai irungnya geruwung kan gak enak loh. Seorang yang disebutkan namanya, nama saya gitu loh. Nama saya disebutkan, di samping dia dengar nama saya tapi dia nggak bersolat kepada saya. Begitu. Sehingga kalau kita dengar seperti ini adanya, setiap kali yang namanya kita dengar kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya, di kita ini kok telinga kita dengar tuh nama beliau tuh sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua perjuangan dan pengorbanan Rasul selama kehidupannya, ya kita membaca sholawat tadi itu bukan apa-apa, Masya Allah, sudah sepantasnya gitu loh, sudah sepantasnya. Bahkan kalau sampai urusan-urusan yang lain pun ditunjukkan dalam adab-adab keseharian tadi itu, ketemu masjid sholawat, ketemu madrasah sholawat. Kenapa? Ingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sholawat itu kalau para bapak kita pengen tahu, sholawat itu artinya adalah doa gitu loh. Kita berdoa, mendoakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rahmat ta'zim senantiasa diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan begitu. Lah Rasul itu kalau ibarat wadah, itu Rasul itu sudah penuh, ember yang sudah penuh dengan rahmat, ember yang sudah penuh dengan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita penuhin terus, tambahin terus kemana itu tambahannya? Lupir. Nah gitu makanya begitu. Lukirnya begitu. Beliau nggak minta begitu aja. Kenapa? Karena sayang kepada yang namanya umat ini. Luberannya itu loh yang lebih banyak. Luberannya itu yang lebih banyak. Makanya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabda yang lain cukup banyak tentang perkara itu. Contohnya dalam hadis berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, qala Rasulullah SAW, man dzukirtu 'indah falyusalli 'alayya. Man dzukirtu 'indah falyusalli 'alayya. Siapa orang yang disebutkan nama saya nih, disebutkan di samping dia kok ada nama saya disebutkan gitu, maka hendaknya dia bersolawat kepada saya.
Kenapa kok begitu adanya? Fa innahu man salla alayya marratan sallallahu azza wa jalla alaihi biha asyran. Ini disampaikan Rasulullah karena emang pengen membuka rahasia sholawat. Kenapa mesti kudu bersolawat? Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bukan kepada Rasulnya, kitanya itu loh. Kenapa barang siapa shalla alayya yang bersolawat kepada saya marratan sekali saja, sekali saja, sallallahu azza wa jalla alaihi biha asyran, maka Allah azza wa jalla akan membalas salawat yang ada dengan 10 kali lipat. Satu yang kita sampaikan kepada Rasul akan diberikan kepada orang yang membaca salawat yang ada dengan 10 kali lipat. Seperti apa tergantung pada kita tadi itu. Dan ini pasti. Bukan cuma mudah-mudahan kita semakin, enggak. Janji daripada Rasulullah SAW. Allah pasti akan berikan kepada orang yang membaca salawat 1 kali saja tadi itu, Allah akan berikan 10 kali lipat diberikan kepada orang bersangkutan. Sallallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla akan menyampaikan salawat kepada orang yang bersangkutan tadi itu, biha dengan salawat yang ada asyran 10 kali lipat. Ya Allah, biha ini kembali kepada salawat yang kita sampaikan. Kualitas salawat seperti itu juga. Kalau yang kita berikan adalah maksimal, ya maksimal juga. Tapi yang jelas 10 kali lipat diberikan. Makanya sering disampaikan para ulama, mau gimana lagi itu coba. Ibadah yang paling enak itu adalah salawat. Ibadah yang paling enak itu salawat. Doa yang paling enak juga salawat itu. Makanya yang saya sampaikan bahwa para ulama sampai menyampaikan berbagai macam bentuk sholawat itu. Kenapa? Karena itu doa adalah doa, monggo aja. Silahkan. Mau seperti apa yang bisa. Para ulama kemarin juga sampai menyampaikan ada sampaikan ada yang namanya sholawat yang disebut dengan sholawat tibil qulub, ada macam-macam bentuk sholawat tadi. Kenapa? Karena itu isinya adalah doa yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah penuh dengan permintaan yang masya Allah, diharapkan kembalinya tadi itu loh yang diharapkan 1:10 kok. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan seperti itu adanya. Rawaina fi bisnadin dha'ifin an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzukirtu indah falam yusalli alayya faqad syaqiya. Jadi walaupun ini hadis sanadnya dhaif, sekali lagi jangan terlalu alergi dengan hadis yang sanadnya dhaif. Sedaif-dhaifnya hadis tetap hadis. Gitu loh, itu yang perlu kita lihat. Bukan berarti karangan seseorang. Nggak berani yang namanya orang ngarang-ngarang begini memutuskan yang namanya itu hadis Nabi, padahal bukan. Kalau itu jelas maudhu'. Nah, kalau masih dikatakan dhaif berarti masih hadis, cuma karena dikhawatirkan itu ada seseorang mungkin sanadnya agak lemah, maka dihukumi lemah tadi itu. Nah, itu akan menjadi kuat manakala ada hadis sahih hasan yang lain yang mungkin seirama dengan hal yang ada. Oh ya, berarti menjadi kuat. Nah, itu sangat besar sekali kekuatan hadis tersebut karena memang ada sebelumnya hadis-hadis yang lain yang menyatakan seperti itu adanya. Contoh Rasulullah menyampaikan lagi, qala Rasulullah SAW, man dzukirtu indah falam yusalli alayya faqad syaqiya. Barang siapa namaku disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, maka celakalah dia. Kok ada yang begini adanya? Pernah ingat para bapak dulu pernah disampaikan ketika Ramadan misalnya, di mana Rasulullah SAW di awal Ramadan, Rasul pernah naik di mimbar. 3 londakan mimbar itu Rasulullah
amin, amin, amin. Doh, ini nggak ada yang berdoa. Kalau Rasul bicara amin. Ini apaan tuh? Karena emang ada yang berdoa. Yang berdoa malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, di antara doa salah satu doa yang di situ disebutkan adalah seperti itu tadi. Celakalah wahai Nabi kalau ada orang disebutkan namamu di samping dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Udah begitu malaikat Jibril diminta sama malaikat siapa itu? Nabi Muhammad diminta sama ucapkan amin. Amin, Bu. Seirama banget. Jadi hadis ini juga sama, jadi kuat banget karena terdukung oleh yang lain-lain pun mengatakan seperti itu adanya. Jadi man dzukirtu indah. Barang siapa yang namaku disebutkan di sampingnya, di sisinya, falam yusalli alayya faqad syaqiya. Jadi prakteknya begitu, Pak. Kalau ada dengar nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh Bapak mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Ya. Selawatnya sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga yang lain misalnya Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi misalnya. Itu juga boleh monggo. Atau salawatullah alaihi boleh. Mangga aja silakan. Karena bentuk daripada sholawat berbagai macam bentuk seperti itu adanya sah, boleh. Karena artinya doa tadi itu. Kenapa? Biar kita nggak termasuk orang yang celaka. Ini Rasul yang menyampaikan ini perkara. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi, kami juga telah meriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Aliin radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau telah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan sahihun. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan dan sahih. Sampaikan bahwa al-bakhil, orang yang bakhil adalah man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku, dzukirtu indah, disebut namaku di sisinya, kemudian dia tidak mau berselawat kepadaku. Itu namanya orang bakhil. Nah, biasanya kalau orang bakhil itu kan orang, kalau bahasa kita itu keren, bakhil itu artinya pelit. Pelit itu artinya medit. Ya namanya nggak pernah weweh, nggak pernah mau memberi. Itu namanya orang bakhil. Kalau dikatakan begitu kenapa? Itulah Rasulullah menyatakan seperti itu adanya. Nah kalau tinggal doa Allahumma shalli wa sallim barik alaih misalnya begitu adanya kok berat. Ya, apalagi yang lain yang gitu untuk mengucap begitu aja nggak mau. Insyaallah. Padahal itu dibalas sama Allah 10 kali lipat. Nggak mau. Loh. Abot temen itu. Berat banget itu yang namanya orang pengen baca sholawat. Insyaallah rawaina fi kitab bin Nasai, kitab bin Nasai. Kamu juga telah meriwayatkan dari kitab Imam Nasai. Min Nawadil Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah meriwayatkan di kitab An-Nasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah menyampaikan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadal hadis yurwa an ba'di ahli ilmi qala,
idza shalla ar-rajul 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlis ajza'a anhu ma kana fi dzalikal majlis. Jadi kata beliau ni, apabila seorang mengucapkan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali ada seseorang di majlis itu mengucapkan sholawat satu kali dalam satu majlis, ajza'ahu anhu ma kana fi dzalikal majlis, sudah mencukupi. Satu tadi itu sudah mencukupi kepada apa-apa yang harus dipenuhi yang menjadi hak daripada majelis yang bersangkutan. Ini satu orang ada yang berselawat Pak dalam satu majelis itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi hak majelis gitu loh. Jangan sampai majelis dikatakan sebagai majelis yang lalai, majelis yang selawat. Makanya Masya Allah saya dari tadi malam saya tuh baca hadis ini nih, saya mikir nih, ya Allah ternyata kadang-kadang kita suka salah memahami gitu loh, suka salah memahami. Salawat ini kadang-kadang dipakai untuk doa mubarin jamaah, padahal bukan. Dulu orang begitu tuh karena apa? Karena kepengen memenuhi hak majelis gitu loh. Pengen memenuhi hak majelis. Jadi kalau udah cukup sebenarnya satu kali salawatnya udah cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah berapa sholli alaihi. Bahkan satu kali itu cukup sebenarnya. Maksudnya tuh saya pengen memenuhi hak majelis tadi itu. Udah selesai. Ya udah penuh, ya udah pulang, udah selesai. Gitu loh. Maksudnya begitu artinya. Bukan dipakai untuk mubarin jamaah, bukan. Gitu loh. Nah, kita akhirnya apa? Gua ngerti. Oh, karpe itu gitu loh. Jadi kalau ada satu yang membaca sholawat udah selesai. Udah cukup itu udah. Ya kalau udah ya udah bubar, udah selesai, udah cukup. Nah, oh subhanallah, pikir-pikir orang dulu tuh begitu ya. Pinter banget gitu loh. Enggak dijelasin biarnya gitu. Oh, assalamualaikum, udah selesai, bubar mereka. Oh, jadi sekarang baru tahu itu ternyata emang seperti itu adanya. Jadi mencukupi, memenuhi daripada hak majelis, satu orang aja mengatakan begitu. Allahumma shalli ala Muhammad, selesai udah. Nah, jadi orang bilang itu namanya kafarat majelis, gitu loh. Kafarat majelis. Nah, jadi seperti itu. Dengan selawat satu kali udah cukup. Terus makanya kebiasaan menjadi pembiasaan. Karena apa? Karena dibiasakan tadi itu. Sehingga kalau ada orang di mana-mana pas majlis banyak, terus mereka pada salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, seperti itu juga. Ini juga budaya yang dibudayakan itu loh. Budaya yang dibudayakan. Lalu satu orang aja cukup, apalagi semuanya baca sholawat, masya Allah, luar biasa. Berkah itu yang namanya majelis gitu loh. Cuma kita sekarang baru tahu, oh ternyata begitu. Ternyata begitu. Nggak ingin yang namanya majelis tadi termasuk majelis yang dianggap sebagai majelis yang lowong kosong karena hak majelis tidak terpenuhi. Ayo udah bismillah. Pulang semoga selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah, masya Allah, luar biasa. Dibiasakan itu. Kalau udah begitu berarti udah selesai. Kayaknya orang-orang dulu seperti itu ya. Masya Allah, babu sifati salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad qadimna fi kitab adhkar salah. Sifat salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat, sifat salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu biha wa bayanu akmaliha wa aqalliha. Sudah kami telah menyampaikan dulu kita sampaikan dalam kitab yang mengenai masalah sholawat dan bagaimana yang namanya sifat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan yang berhubungan dengan penjelasan tentang sempurnanya membaca sholawat atau kurang-kurangnya membaca sholawat. Di sini juga disampaikan
ada mungkin barangkali dan perbedaan tentang membaca salawat itu hal yang biasa ya. Ada yang suka ditambahin misalnya ya, tambahin dengan yang namanya Sayyidina, karena memang tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada yang namanya umat saat itu kemudian menambah Sayyidina Maulana wa Habibina ya. Tidak mungkin Rasul mengajarkan itu ya. Akhirnya apa? Para ulama ini yang mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan apa? Mengajarkan satu tata krama sopan santun di dalam cara untuk menyebutkan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Menyebutkan kata Muhammad. Karena memang ada di antara kita ini kadang-kadang kalau menyebutkan kata Muhammad doang tuh nggak tega gitu loh, nggak sampai hati. Menyebutkan Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad gitu nggak tega gitu loh. Karena apa? Ya karena memang lihat kata Sayyid itu sudah dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelumnya. Allah sendiri menyebutkan Sayyidaw Hasura misalnya begitu. Itu kepada nabi yang sebelumnya pun disebut oleh Allah dengan sebutan Sayyid gitu. Itu Allah sendiri yang mengajarkan seperti itu adanya. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad termasuk Masya Allah Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada para nabi. Nah kalau saya enteng-enteng aja Pak, sebenarnya kalau mengajarkan begitu enteng-enteng aja. Saya contohkan misalnya anak kecil, kemudian di samping istri saya tadi itu ngomong cuma nih, Bu, Adib ada nggak di rumah tuh? Itu paling nggak dijawab sama istri saya. Siapa dia gitu loh? Si anak kecil itu. Adib yang suka ngaji tuh. Ada nggak tuh Adib? Ini orang semakin lama kok semakin songong sih bocah itu. Ini istri saya padahal itu misalnya begitu adanya. Nah, apalagi kalau sampai murid saya ngomong begitu, nggak ngomong paling. Kalau istri saya kan karena perempuan mungkin. Ini kalau mungkin murid saya yang merasa punya guru digitukan itu mungkin tabuk. Goblok sial misalnya itu loh. Masya Allah. Karena nggak tega tadi itu gitu, nggak pas. Terus bagaimana kalau begitu adanya? Nah, kemudian para ulama itu mengajarkan kepada murid dan para santri dengan bahasa yang agak pas. Saya agak suka dengan yang namanya kemarin yang pernah tampil di sini, nggak tahu itu Ustadz siapa itu, yang manggil anak kecil tadi itu, ditanyain, itu anak siapa? Gitu loh. Nah, nama ibunya siapa? Nama ibunya Leni, mungkin saat itu sebutkan begitu. Namanya Leni ya. Kamu pernah yang namanya beli bakso nggak? Pernah. Bakso kok udah lewat begitu lo panggil nggak tukang baksonya? Iya, panggilnya gimana? Bang. Ini coba lihat ini. Ini anak dikasih percobaan, dikasih latihan yang begitu adanya. Dikasih latihan begitu adanya. Ama ibunya yang banyak korban buat dirinya aja nyebut namanya Leni gitu loh. Tapi sama tukang bakso yang jelas-jelas belum juga punya korban apapun kepada lo masih manggil bang gitu loh. Ini kayaknya kok Anda lebih hormat kepada tukang bakso jika dibanding dengan emak lo gitu loh. Cakep ini orang, pelajaran yang luar biasa diberikan kepada yang namanya anak kecil. Begini ya namanya. Ya paling enggak siapa namanya? Ibu Leni. Nah, itu baru namanya menempatkan sesuai kepada tempatnya. Ibu kita telah berkorban buat kita tadi itu luar biasa korbannya. Tapi Kanjeng Nabi jauh lebih banyak korbannya jika dibanding dengan ibu kita. Rasanya kalau kita menyebut kepada ibu kita dengan sebutan nama dia tanpa sedikit pun embel-embel Bu Anu, itu aja masih nggak pantas. Komoh dengan yang namanya Kanjeng Nabi yang memang Masya Allah luar biasa. Ya Allah, ya Allah,
berikan rahmat ta'zim kepada si Muhammad. Nah, kan begitu, kayaknya kurang pas gitu loh Pak. Kayaknya kita tuh. Maka para ulama kemudian mengajarkan hal seperti ini adanya itu dengan yang lain tatanan yang penuh dengan etika dan sopan santun sebagai seorang, katakanlah kalau kita dibilang murid kepada Nabi, wah terlalu jauh banget kan begitu, masya Allah diajarkan seperti itu adanya. Nah, sekalipun yang namanya kanjeng Nabi kadang-kadang kalau perkara itu nggak pengen, kanjeng Nabi juga sebagai wujud daripada tawaduknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tawaduknya luar biasa, sampai-sampai beliau pun juga menyampaikan seperti itu adanya kepada yang namanya umat tadi. Ini basyarun mitlukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian kok. Loh. Nah, kalau ada orang besar mengatakan diri dengan yang namanya kalimat aku sama dengan sampai, padahal nggak pernah dikatakan sama, gitu loh. Itu berarti apa? Petunjuk bahwa itu saking tawaduknya seseorang, bukan seperti yang namanya iblis. Iblis itu luar biasa, takaburnya orang sehingga mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah, saya ini lebih baik daripada dia. Nah, itu kalau begitu ada terlalu banget gitu loh. Makanya paling takaburnya makhluk di muka bumi ini adalah iblis. Nah, paling tawaduknya manusia di muka bumi ini adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan begitu. Sampai beliau menyatakan diri sebagai ini basyarun mitlukum. Saya ini adalah manusia biasa kok seperti kalian. Itu yang mengatakan begitu, Rasul aja yang boleh mengatakan begitu adanya. Jangan kita pakai sebagai dasar bahwa sama Rasul biasa aja, Muhammad aja. Nah, naudzubillah min dzalik. Coba. Ini pun kalau ada yang namanya orang mengatakan begitu, sama Muhammad sama dengan kita. Kagak beda, songong Pak itu namanya. Kalau ada orang mengatakan begitu adanya, orang yang paling songongnya di muka bumi dia. Nah, kalau Rasul mengatakan begitu, itu haknya beliau, saking tawaduknya orang. Tapi kalau kita yang nggak ada apa-apanya ngomong begitu, Muhammad itu sama kita. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf. Ini perlu diperhatikan dengan yang namanya hati, dengan perasaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, utusan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad, coba lihat. Coba lihat yang pernah menyampaikan begitu adanya. Istri beliau tidak pernah menyatakan memanggil namanya begitu, enggak begitu. Panggilannya adalah ya Rasulullah. Loh, coba kebayang. Pangkatnya beliau yang disebut. Wahai utusan Allah, padahal suaminya yang tiap hari kumpul dengan beliau. Allah sendiri tidak pernah menyebutkan nama beliau dengan sebutan ya Muhammad, tidak. Mesti pangkat beliau disebutkan ya Rasulullah. Begitu. Wahai utusan Allah. Allah sendiri mengajarkan akhlak kepada kita semuanya. Masa kita mau tidak berakhlak? Nah, kita pun sama, para ulama telah mengajarkan kepada kita semuanya. Seperti itu adanya. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cara kita bagaimana menyebutkan yang namanya sholawat kepada kanjeng Nabi, dengan cara seperti itu adanya. Makanya kalau ada sebutan kata beliau disebutkan di samping kita, maka wajib kita semuanya tadi itu. Saya katakan wajib kita, bukan cuma sekedar yang namanya wajib kita semestinya melihat yang namanya efek yang begitu tidak bagus. Kalau kita nggak bersalawat, maka berarti wajib kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Minimal kepada beliau adalah Allahumma sholli sallim alaihi tadi itu. Kita boleh menyebutkan dengan nama yang paling kecil walaupun kemudian misalnya masih paling kecil, paling minimal sallallahu alaihi itu paling kecil aja. Itu walaupun udah itu selawat yang minimalis banget. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi juga boleh. Sallallahu alaihi atau Allahumma
sholli alaih. Kalau menyebut Allahumma agak berat, misalnya sholli alaih, boleh juga. Ya, sholli alaih, sholli. Nah, yang paling diutamakan ucapan shollinya dari itu, Pak. Sholli. Insyaallah. Saya kalau kemarin juga sempat berdebat nih. Bahasa yang paling sempurna itu bahasa Arab itu luar biasa, Pak. Kata sholli itu kalau di Indonesia kan jadi ya Allah, berikan ya Allah rahmat dan ta'zim kepada sholli. Kun jauh banget begitu, panjang banget. Cuma sholli cukup. Namun kita menggunakan bahasa Jawa panjang. Ya Allah, mugi panjenengan paringi tambahipun rahmat. Loh, kan keagungan datang kanjeng. Wah, panjang banget begitu. Makanya ternyata emang kalau ada yang namanya bahasa Arab kitab kecil gitu aja diterjemahkan jadinya panjang. Ah, pantas kalau begitu. Panjang banget. Nah, kenapa? Bahasa Arab itu simpel kecil, cuma sholli artinya panjang. Nah, seperti itu adanya. Idza shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yajma' baina as-salah wat taslim wa la taqtasir 'ala ahadihima. Fala yaqulu sallallahu alaihi, padahal ini saya bilang salawat yang minimalis tadi itu. Ini beliau juga masih mengatakan fala yaqul, menghendaki jangan mengucapkan sallallahu alaihi. Masih dianggap kurang. Dalam kitab azkar begini faqat. Wala alaihi salam faqat. Juga jangan cuma alaihi salam faqat, enggak. Tapi yang bagusnya apa? Antara yang namanya kata sholat dan salama tadi itu ini harus disatukan kalau bisa. Apabila kalian kepengen, kata beliau tuh kepengen mengucapkan sholat. Ini ulama loh Pak yang mengajarkan sudah. Kenapa? Mengajarkan yang tatanan sholawat yang paling pas untuk beliau tadi itu hendaknya digabungkan antara kata sholat dan kata salama. Doa yang namanya sholawat dan salam tadi hendaknya digabungkan. Nah, ini Masya Allah, saya sering masih sering mendengarkan kata-kata yang masih kurang pas dalam tatanan bahasa tadi. Kalau pakai sholat dan salama, nah ini sholat dan salama sama-sama pakai Allahumma sholli wa sallim. No, sholli wa sallim. Jangan wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena doa pertama sallallahu pakai sholat. Yang belakangnya wa salama, bukan wasalim. Tapi kalau Allahumma sholli, nah, ala sayyidina Muhammadin nabi ummi terus wasalim, nah, begitu adanya. Nah, gabungkanlah antara kata sholat dan kata salama dalam satu ucapan doa sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau bisa lengkapi. Fala yaqul sallallahu alaihi, hendaknya jangan mengucapkan cuma sallallahu alaihi tok, jangan. Hendaknya jangan. Kenapa kok begitu adanya? Kurang lengkap gitu loh. Nah, kurang lengkap. Kenapa kok bisa begitu adanya? Coba mari kita lihat, Pak. Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Loh kan ada perintah suruh mengucapkan salawat dan salam loh. Nah, makanya lengkapnya itu sebenarnya adalah kalau ada kata salat di depannya, belakang mesti ada salam. Mau digandengkan monggo, bentuknya seperti apa banyak. Itu yang contoh yang ada. Allahumma sholli wa sallim ada. Allahumma sholli sampai banyak, belakang salam salim ada itu. Nah, tapi yang jelas hendaknya jangan mengucapkan kata sallallahu alaihi faqat. Nah, hendaknya Pak begitunya. Wala alaihi salam faqat, juga bukan cuma alaihi salam doang juga enggak. Nah, tapi gabungkan kalau bisa. Nah, kalau bisa gabungkan. Jangan cuma dipotong salah satunya. Ajib.
Faslun yustahabbu liqari al-hadith wa ghairihi mimman fi ma'nah idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yarfa'a sautah bis shalah alaihi taslim. Nah, ini juga sama. Disunahkan bagi orang yang membaca hadis atau juga membaca yang lain yang serupa dengan itu, apabila menyebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayarfa sautah, untuk meninggikan suaranya, bisolati alaihi, dengan taslim, dengan sholawat salam yang ada. Jadi kalau misalnya sedang menyebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam apa, kalau bisa sholawatnya diucapkan dengan suara yang kencang kalau bisa. Dengan yang tinggi, kenapa ya? Biar dengar. Karena kepengen mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW tadi itu, kalau bisa suara yang kencang. Misalnya kalau mendengarkan, mengucapkan kalimat Nabi terus dengar begitu, Allahu sholli alaihi, seperti itu adanya. Ya, sampaikan kata salawat ini kalau bisa digemakan. Cerita tentang kanjeng Nabi, disebutkan nama Nabi, Allahu sholli alaihi, bukan cuma Allahu sholli. Enggak. Kalau udah suaranya gini. Nah, makanya kadang-kadang jangan heran, ya, praktek di anda yang ada. Kalau kadang-kadang Allah tengah-tengah yang namanya wow sholli alaihi Muhammad, bisa nggak masalah. Banyak yang begitu adanya. Mereka pernah baca hadis ini, mereka pernah baca yang namanya etika yang diajarkan para ulama juga seperti itu adanya. Jadi kalau membacakan sholawat, jangan dengan suara yang pelan, kalau bisa disuarakan dengan suara yang kencang. Yang kencang itu maksudnya yang kedengaran gitu loh Pak. Nah, jadi jangan sampai kemudian tidak terdengar gitu loh. Jangan juga terus berlebihan. Wala yubaligh firrafi mubalaghatan fahisyah. Nah, jangan sampai kemudian berlebihan sampai kemudian nanti menjadikan sesuatu yang jelek malahan. Wa mimman nassa ala rafis saut al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wa akharun. Naqalatu ila ulul hadith. Ini di antaranya adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga yang lain-lainnya. Beliau yang menerangkan tentang masalah dianjurkannya kita tadi itu untuk mengucapkan salawatnya dengan suara yang kencang tadi itu, bukan dengan sir. Nah, jika membaca salawat jangan takut dengan suara yang ini, tapi jangan dengan sir, tapi dengan suara yang jahar, yang kencang. Waqad nassal ulama min ashabina wa ghairihim ala annahu istahabbu ay yarfa'a sautah bisolati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit talbiyah. Allah, begitu pula para ulama juga telah menulis tentang salawat pada kanjeng Nabi itu untuk diucapkan dengan suara yang kencang di dalam talbiyah misalnya. Itu diucapkan di sana juga dengan suara yang kencang di saat kita sedang bertalbiyah. Ini adalah keterangan masalah sholawat, dan praktek-prakteknya sudah bisa kita lihat di keterangan-keterangan yang praktek-praktek yang di lapangan cukup banyak, ya. Cukup banyak kita lihat. Alhamdulillah dalam masalah ini saya pernah juga mendengarkan satu pesan dari guru kami juga menerangkan perkara seperti itu adanya. Rasa-rasanya sekarang ini nyata gitu loh. Beliau menyampaikan, Yahya Abdullah Faqih Langitan dulu pernah memberikan pesan kepada saya saat itu. Ibadah itu yang paling gampang, ibadah yang tidak ada penyakitnya itu adalah sholawat. Sholawat itu ibadah bukan ibadah. Nah, semua ibadah itu ada penyakitnya, hati-hati. Semua ibadah itu ada penyakitnya. Apalagi kalau penyakit riak, habis semuanya.
Kalau punya penyakit riak itu apapun habis semua. Kata beliau kecuali sholawat. Kalau sholawat itu ada penyakitnya. Udah dibilang nggak serius. Oh udah apapun mau nggak serius mau apa semua lolos dari penyakit, terbebas dari penyakit. Mau dipakai nyanyi-nyanyi mangga, ayo silahkan. Kalau yang lain luar biasa harus ditata sebenarnya. Tapi kalau sholawat, masya Allah, makanya jangan lupa perbanyak sholawat gitu aja. Perbanyak sholawat. Menangkan sholawat yang lebih baik daripada yang lain. Saya kemarin kalau menyambut ini perkara seperti yang digerakkan sama Mas Denny kemarin itu ngajak untuk banyak-banyak sholawat, mangga ayo silahkan. Ini dukungan besar daripada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan yang kurang daripada sholawatnya, ya, maka nanti akan kurang Pak. Ibadah kita itu tolong cukupi kekurangan daripada ibadah kita itu, tambah kesempurnanya dengan berbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bab istiftah doa bilhamdillah, alhamdulillah taala wassalatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai masalah membuka doa, memulai doa dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Al-Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa la yumajjid wa lam yumajjidillah ta'ala wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajil hadha thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bitamjid rabbih subhanahu wa thana'i alayhi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Qala at-Tirmidzi hadits hasan sahih. Ikannya Nabi suatu ketika mendengarkan orang berdoa, kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian doa yang ada tadi itu tidak memuji Allah, kemudian tidak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian langsung berpendapat, ini orang kok buru-buru amat ini. Ya mau apa aja ini. Kalau berdoa kok to the point banget sih gitu. Allah, aku minta ini ya Allah. Begitu. Langsung to the point. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, tapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini etikanya diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis begitu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang yang bersangkutan, bahkan kepada yang lain-lainnya juga disampaikan satu cara berdoa kepada Rasulullah Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda bitamjid rabbih subhanahu wa ta'ala alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, awal dengan yang namanya sanjungan pujian kepada Allah, thumma yusalli ala Nabi SAW, kemudian hendaknya dia juga suruh bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du,
Setelah itu berdoalah setelah itu. Setelah itu baru berdoa. Bima sya'a, dengan apapun yang dia mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulai dengan memuji Allah. Sebagai terima kasih kita sebagai perantara, Rasul telah banyak mengajarkan kepada kita tentang Allah. Nah, kita sebut nama beliau, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita termasuk ada keberpihakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus baru berdoa mohon sesuatu. Sama kayak kita itu diajarkan begini, ada ini ajaran umum Pak. Ajarkan kalau kita pengen minta kepada siapapun tadi itu, ada permohonan itu mesti nyebut. Nah, sebutan dulu terima kasih semua sampai Masya Allah. Baru ke belakangnya ujung-ujungnya minta, baru minta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Sayyidina Umar pernah menyampaikan inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard. Semuanya doa itu berhenti. Doa kita ini berhenti baina as-sama'i wa di antara langit dan bumi ini berhenti, enggak naik. La su'adu minhu syai'un. Tidak ada yang naik daripada doa tadi itu, sesuatu pun enggak ada. Terhalang. Nah, enggak nyampe. Hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Hingga kamu semua membaca salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau orang IT itu apanya tuh Pak tuh? Passwordnya gitu ya. Itu memang begitu anu. Harus ada passwordnya kalau kita mau. Oh iya, apa ini? Tek. Salawat, beda. Nah gitu kalau nggak kasih salawat nggak naik Pak. Kalau kita baca salawat, wah ini baru udah ngerti. Kita udah tahu karena itu rahasianya, udah semua salawat. Salawat belum. Nah, hanya kalau mau ibadah apapun loh, wong doa jangan nyampe apalagi nah tolong awali dengan salawat, buka kunci passwordnya apapun yang mau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan passwordnya kita harus bersalawat. Untuk kemudian beliau menyatakan ajma'al ulama sudah berijma, semua para ulama sama ini pendapatnya istihbab ibtida'id du'a, atas hukum daripada sunnahnya memulai doa bilhamdulillah dengan memuji Allah watsana dan juga dengan pujian kepada Allah, thumma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, begitu juga yahtamud doa bihima, juga sama menutup doa juga dengan kedua dari memuji Allah juga dengan salawat. Wal athar fi hadzal bab katsiratun ma'rufah, dan kemudian hadis-hadis keterangan-keterangan sahabat juga yang lain yang menerangkan tentang hal ini cukup banyak sekali dan sudah terkenal semuanya. Maka kita tinggal melaksanakan, ya. Tinggal melaksanakan doa apapun, permintaan apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa passwordnya yaitu salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh salawat yang apa aja, yang penting salawat. Makanya para bapak ulama mengajarkan salawat banyak macam, di antaranya ya, di antaranya kalau kadang-kadang ada yang mungkin barangkali sering dengar mungkin, atau mungkin barangkali sering apa itu berbeken itu ya. Kalau saya musuh selesai ngaji kemudian ada salawatnya, itu salawat juga kan gitu loh. Maulaya salli loh. Ada kata sholli itu berarti salawat itu loh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini selawatnya artinya luar biasa bagus ya. Nah, itu pas enak kalau untuk majelis apa begitu sama-sama begitu adanya, itu pun sudah pas sebagai satu. Ini ulama luar biasa.
Dulu Mbah Yai Mama Abdullah bin Nuh juga mengajarkan itu. Kalau mau nutup majelis semua murid juga semua jamaah mau diajak untuk sama-sama baca salawat itu juga. Masya Allah. Ini para waliullah itu juga mengajarkan itu perkara. Salawat. Maulah enak tapi itu. Enak lagi. Dari Sunda gitu kan. Dilakukan dengan lagunya orang-orang Sunda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal hab ya Masya Allah. Itu kalau majelis mau ditutup begitu dengan nyaman itu, batinnya nyaman, nggak kemerungsung, sampai rumah adem gitu loh. Wong habis ngaji terus tambah kemerungsung semua, pengennya gontok-gontokan terus gitu aja. Itu tutup dengan selawat, kemudian biasanya terus damai, adem enak gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allah. Itu juga selawat. Mari kita praktekkan aja ya. Kemudian menjadi kebiasaan yang membiasa sehingga jadi satu amalan yang baik buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasih karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.